online scam jaringan internasional. Tentunya sekali lagi Polri berkomitmen dan selalu konsisten terhadap kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian publik dan tentunya secara global juga menjadi tantangan tersendiri. Maka dalam hal ini kejahatan jaringan internasional ini akan dijelaskan oleh Bapak Direktur dan kemudian nanti secara teknis ada Bapak Wadir Siber, kemudian juga ada Bapak Kasubdit dan SES NCB yang tentunya terkait dengan kerjasama internasional dalam pengungkapan ini. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Direktur Siber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di sini dalam rangka rilis terkait dengan pengungkapan kasus online scam jaringan internasional. Yang saya hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, SES NCB Interpol Indonesia Divimita Polri, Brigjen Pol Dr. Untung Widiatmoko SIK MH, Wadir Seber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dhani Kustoni, kemudian Kasubdit 2 Kombes Pol Alvis, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami Direktorat Cyber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus online scam jaringan internasional dengan modus lowongan pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan melalui beberapa platform media online seperti Telegram dan WhatsApp yang berisikan link login website terkait dengan tugas yang akan dikerjakan yang merugikan beberapa negara, yaitu ada di Indonesia, Thailand, India, dan China. Diawali dari laporan polisi yang kami terima, yang sampai saat ini kami inventarisir ada 189 laporan polisi, dan kemungkinan ini akan terus berkembang, dengan total korban di Indonesia mencapai 823 korban, dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini pengungkapan kasus ini. Dengan total kerugian mencapai sekitar 59 miliar rupiah yang di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berhasil karena kerjasama dan investigasi Direktorat Cyber dengan pihak terkait yang secara teknis beberapa gambaran proses pengungkapan akan kami sampaikan yang nanti akan dilengkapi oleh Pak Wadir Seber sebagai ketua tim yang melakukan penjemputan di Dubai terhadap tersangka, salah satu tersangka, dan teknis penyidikan akan dijelaskan oleh Kasubdit 2 Kombes Alvis, dan nanti juga kami akan diberikan bantuan oleh SES NCB Divimita Polri terkait dengan penjemputan beberapa tersangka yang lain dan kemungkinan aset-aset yang akan kita sita di negara lain. 31 Mei 2023 dari informasi salah satu konjen RI di Timur Tengah terkait adanya pemulangan WNI yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online jaringan internasional di Dubai. Jadi diawali dari scam internasional akan ada terkait kasus TPPO dan kasus TPPU-nya. Jadi 3 kasus ini akan menjadi satu rangkaian dari jaringan internasional. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bahwa pelaku ditawari pekerjaan sebagai pekerja kantor yang berhubungan dengan komputer di luar negeri dengan gaji 3.500 dirham atau sebesar 15 juta rupiah per bulan. Para WNI yang terjaring oleh pelaku TPPO diberangkatkan ke luar negeri, kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk bekerja.
Sesampainya di lokasi, mereka diperintahkan untuk menyerahkan paspor kepada seseorang yang bekerja sebagai penerjemah pimpinan warga negara asing kepada para operator pekerja. Kemudian di briefing di lokasi bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Social engineering artinya dia memblasting link websitenya, kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa sehingga korban mendapatkan untung atau komisi, pada awalnya mendapatkan untung atau komisi dan kemudian menjadi rugi lebih besar daripada komisi yang diterima. Setelah 1 minggu para WNI tersebut melarikan diri dikarenakan merasa terancam dan tertipu serta pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan melakukan kejahatan. Berdasarkan informasi tersebut, Direktorat Cyber Barreskrim Polri melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan hasil bahwa tersangka warga negara asing inisial ZS yang diduga sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional dan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik. Kepada rekan-rekan media, kami sampaikan bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Cyber Barreskrim Polri berhasil menangkap 4 orang yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 3 orang warga negara Indonesia. Terhadap tersangka NSS itu sudah dilakukan penangkapan lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 2023 dan yang bersangkutan telah divonis 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa NSS merupakan penerjemah dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi terkait bagaimana cara melakukan operasi online scam dengan modus kerja paruh waktu seperti menonton, like, subscribe media sosial dengan syarat harus mendepositkan sejumlah uang, dan barang bukti yang disita dari hasil kejahatan tersebut dari terdakwa NS adalah 1 unit handphone iPhone 13 Pro warna hijau, 1 unit handphone 11, 1 unit handphone Redmi Note 12, 1 unit iPad Pro 12,9 inch, dan 1 unit MacBook Pro, 1 buah buku tabungan BCA, 1 buah paspor, 1 buah kartu. Ini barang bukti dari terdakwa NSS. Para tersangka beroperasional di luar wilayah Indonesia sehingga penyidik mengajukan permohonan red notice kepada Interpol melalui NCB Interpol Divbinter Polri dan telah diterbitkan red notice terhadap tersangka inisial ZS pada tanggal 1 Desember 2023 dan tersangka ZS dijemput pada tanggal 27 Juni 2024 di Abu Dhabi dan dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Juni 2024 saat tiba di Indonesia. Ketua tim penjemputan Pak Wadir Seber, nanti Pak Wadir Seber berkenan menyampaikan proses penjemputannya seperti apa. Adapun beberapa peran tersangka sebagai berikut. Tersangka ZS, yaitu warga negara asing yang berperan sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional, bersama 2 rekan lainnya merupakan warga negara asing menjalankan operasi scam di luar negeri, serta mempekerjakan warga negara Indonesia sebanyak 17, warga negara Thailand sebanyak 10, warga negara Cina sebanyak 21, dan warga negara India sebanyak 20 orang secara ilegal untuk dipekerjakan sebagai pekerja di Dubai. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka ZS, penyidik melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka warga Indonesia lainnya. Kemudian yang kedua, tersangka H ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Bandung. Tersangka H berperan sebagai operator penipu atau scammer yang beroperasi di Dubai dan menipu warga negara Indonesia atas perintah tersangka ZS.
Yang ketiga, tersangka M ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 di Batam, berperan sebagai pelaku TPPO yang menyalurkan dan memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Dubai secara ilegal atas perintah tersangka inisial ZS. Berdasarkan hasil tracing aset, maka masih ada beberapa aset tersangka berada di Dubai. Nah, ini terkait dengan TPPU-nya. Adapun terhadap aset tersebut akan dikoordinasikan oleh penyidik bersama Interpol sehingga dapat segera diamankan dan dilakukan penyitaan. Proses nanti pengamanan dan tracing aset akan dijelaskan oleh SSNCB Interpol sehingga nanti dapat membantu Direktorat Cyber untuk mengamankan atau mengambil aset tersebut yang itu adalah aset dari hasil kejahatan para pelaku. Rekan-rekan media yang saya hormati, yang perlu diketahui adalah bahwa peristiwa online scam jaringan internasional yang dipimpin oleh tersangka ZS juga melakukan online scam di 3 negara lainnya, yaitu Thailand, India, dan Cina. Total kerugian secara keseluruhan sekitar 1.500 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. India sekitar 1.077 miliar 247 rupiah, Cina sekitar 91 miliar 207 juta rupiah, dan Thailand sekitar 288 miliar 307 rupiah. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka serta pengembangan terkait kasus online scam jaringan internasional yang telah menimbulkan kerugian korban. Interpol telah mengeluarkan 4 red notice. Kita melakukan permintaan untuk DPO dan red notice kepada Interpol, warga negara Indonesia yang masih berada di Dubai, dan 1 yang sudah kita tetapkan DPO, warga negara asing yang saat ini masih dalam proses untuk permintaan red notice. Sampai saat ini penyidik masih melaksanakan koordinasi secara intens dengan Divbinter Polri dan Interpol untuk melakukan pencarian pelaku tersebut. Beberapa barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini yang ada di hadapan rekan-rekan media yang nanti akan dijelaskan oleh Kasubdit sebagai ketua tim penyidik. Demikian kami sampaikan rekan-rekan. Atas perhatiannya, terima kasih. Nanti secara teknis disampaikan oleh Pak Wadir untuk penjemputan, kemudian teknis penyidikan oleh Kasubdit 2 dan kerjasama tracing aset kepada SSNCB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Siber, Pak Karopenmas, Pak SSNCB, dan Pak Alvis selaku penyidik, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Dapat kami sampaikan bahwa tadi sudah beberapa hal dijelaskan terkait dengan secara teknis proses penjemputan dari Abu Dhabi sampai ke Jakarta tentunya melalui beberapa tahap yang tadi sudah sekilas disampaikan, tetapi perlu dipertegas kembali bahwa tersangka ini tentunya tidak mudah kita melakukan pengungkapan yang sifatnya transnational crime. Jadi Direktorat Tindak Pidana Cyber berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang sudah diungkap. Kemudian dilakukan analisis dan ditemukanlah saudara SJ atau alias C yang saat ini kita bawa ke Indonesia yang merupakan warga negara asing. Nah, kemudian dari hasil analisis itu dan proses penyidikannya berlangsung, kami melakukan koordinasi dengan Divbinter yang saat ini diawaki oleh SSNCB terkait dengan pengajuan red notice yang tadi disampaikan. Nah, tentu komunikasi kerjasama internasional dengan Interpol Abu Dhabi ini juga tidak mudah karena pelaku atau tersangka ini merupakan warga negara asing. Tetapi berkat kerjasama dan hubungan diplomatik yang baik, kemudian
kami diinformasikan bahwa saudara SJ ini sudah dilakukan atau diamankan di wilayah Abu Dhabi. Kami beserta tim, kurang lebih 6 personil ditambah dengan dari Hubinter, itu melakukan komunikasi, jadi berangkat ke Abu Dhabi dan komunikasi dengan Interpol, NCB Interpol yang ada di Abu Dhabi. Dan tentunya kami melakukan beberapa langkah koordinasi khususnya terkait dengan tersangka SJ yang diamankan. Sehingga kami memastikan apakah saudara SJ ini yang betul-betul terkait dengan tindak pidana yang ada di kita dan yang kita kirim red notice ke Interpol. Dan ternyata benar setelah kami cek di sana. Kemudian kami juga melakukan beberapa langkah interview atau interogasi kepada yang bersangkutan dan didapatlah beberapa alat bukti yang saat ini berada di sana karena memang hasil komunikasi dengan Interpol Abu Dhabi bahwa untuk proses selanjutnya dalam mengamankan atau melakukan proses penggeledahan maupun penyitaan itu harus kita lakukan melalui MLA. Nah, kemudian pada saat kembali tentu kami juga dibantu oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Abu Dhabi untuk mengkomunikasikan atau memastikan bahwa warga negara asing ini bisa kita bawa ke Indonesia, dan tentu kami bekerja sama dan berkomunikasi dengan maskapai dan akhirnya tersangka bisa kami bawa ke Indonesia. Jadi sekali lagi memang tidak mudah karena pelaku bukan warga negara Indonesia. Jadi prosesnya pun juga cukup membuat kita harus intens di dalam rangka berkoordinasi dan berkolaborasi antara kepolisian negara Indonesia dengan Interpol. Demikian yang dapat kami tambahkan, dan untuk proses penyidikan mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Alvis Kasubdit 2. Rekan-rekan, nanti Pak Kasubdit jika secara teknis ada yang ditanyakan teman-teman akan menjawab, ya. Maka dari itu kali ini kepada SES NCB Interpol kami persilakan terkait dengan kerjasama luar negeri dalam pengungkapan ini. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji. Kepada yang saya hormati Bapak Karopenmas, Brigjen Pol Truno Yudo SIK MSI. Yang saya hormati pula Bapak Wadir Tipit Cyber, Bapak Kombes Dani Kustoni SIK MSI, dan rekan-rekan wartawan sekalian. Juga saya lupa Pak Alvis Suhaili, Nakasubdit Kebanggaan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dirtipit Cyber, waktu kami untuk menyampaikan terkait dengan proses pemulangan tersangka tindak pidana scamming saudara SZ yang bersangkutan merupakan kewarganegaraan China yang saat itu berada di Abu Dhabi, berada di Uni Emirat Arab, dan melalui diplomatic channel, melalui saluran diplomatik kami berkoordinasi melalui wadah Interpol Asia Regional Conference. Kebetulan kami ketemu dengan Brigjen Hamid dan dijembatani. Permintaannya sebetulnya prosesnya ini cepat sekali. 31 Mei kami diinformasikan oleh salah satu konjen kita di Timur Tengah terkait kasus pemulangan korban tindak pidana penipuan scamming. Kemudian tanggal 27 Juni kita sudah bisa eksekusi melakukan penangkapan dan handling over dari tersangka
yang berkewarganegaraan Cina tersebut berikut dengan beberapa orang warga negara Indonesia yang menjadi kaki tangannya. Tugas kami memang membantu dari satuan Polri baik dalam tindak pidana kejahatan maupun dalam rangka pengembangan kapasitas. Untuk itu kami karena memiliki saluran diplomatik yang berupa Interpol Red Notice atau IRN, subjek-subjek yang dicari oleh Kepolisian Indonesia melalui Barreskrim Polri, untuk itu kami sebarkan dan kami minta dijadikan sebagai Red Notice atau buronan internasional. Kami mintakan ke Lyon, Prancis sebagai kantor pusat Interpol. Dan setelah mendapat tanggapan, dimasukkan ke dalam Interpol Red Notice dan kami mendapat kabar bahwa yang bersangkutan ada di Abu Dhabi. Selanjutnya kami melakukan komunikasi koordinasi dengan pihak Barreskrim sehingga akhirnya bisa dipulangkan. Dan untuk aset, insya Allah melalui jalur diplomatik pula untuk seizing aset, apakah itu berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, segera kami upayakan untuk bisa dilakukan penyitaan untuk dibawa pulang ke Indonesia karena itu merupakan hasil tindak pidana kejahatan di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ditanyakan konteksnya terkait dengan pengungkapan kasus ini, silakan dari kanan dulu ke tengah, terus satu lagi kiri. Mas Taufik dulu, CNN. Satu dulu ya kalau itu ya, karena pertanyaannya sangat kompleks. Ya, terima kasih Mas Taufik, CNN ya. DPO yang kita terbitkan itu adalah yang sebagai koordinator, di atasnya operator-operator Indonesia. Jadi ada ZS, kemudian ini ada DPO, itu M, yang sekarang DPO yang sedang dimintakan red notice-nya, dan ini adalah sebagai koordinator terhadap operator-operator yang Indonesia ini, juga termasuk penghubung daripada penerjemah, gitu ya. Itu DPO-nya ada. Yang red notice 4 warga negara Indonesia itu sebagai operator. Jadi operator 4 ini yang red notice sudah. Kemudian di atasnya ada M, yang kita sedang mintakan red notice-nya, sudah kami DPO-kan. Kemudian tidak menutup kemungkinan, di atasnya M ada ZS yang sedang tertangkap sekarang, di atasnya lagi masih ada. Sedang kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemungkinan ini akan terus berlanjut. Kemudian untuk aset, itu selain aset dari mobil, juga ada aset dari rumah dan apartemen. Dan ini juga masih berlanjut untuk tracing aset berikutnya, termasuk di beberapa negara. Tapi kami perlu komunikasikan dengan beberapa negara melalui NCB Interpol untuk bisa mengetahui nanti aset-aset itu berada di mana. Setelah mungkin kita bisa naikkan ke atas di atasnya ZS, gitu ya.
Ya, ini sedang kita lakukan penyelidikan mendalam karena asetnya ini apakah nanti asetnya menggunakan jasa pembayaran lain ataupun menggunakan kripto. Karena kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap ZS untuk mengetahui aset itu dialihkan kemana, gitu. Ya. Yang tengah tadi, silakan Mbak Riana. Oh, menggait dari peraturan. Pak Alvis Kasubit akan menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan cara mereka merekrut operator-operator ini, tadi disampaikan bahwa salah satu tersangka yang kita tangkap adalah seorang yang telah mengirimkan warga negara Indonesia ke Dubai. Mereka ditawari untuk menjadi operator komputer peralatan-peralatan digital yang ada di Dubai. Nah, sampai di sana ternyata ya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai operator itu. Nah, di sana mengapa ada penterjemah gitu kan? Yang tadi setelah menjadi terdakwa, penterjemah yang telah menjadi terdakwa ini dia menerjemahkan perintah-perintah yang ada, melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan social engineering, bagaimana melakukan upaya-upaya untuk melakukan mendapatkan korban, bagaimana korban ini bisa dijadikan sasaran gitu. Mereka melakukan social engineering. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur juga bahwa warga negara Indonesia yang dikirimkan ke Dubai, kemudian mereka dilatih untuk menjadi operator. Singkatnya seperti itu. Pertanyaannya? Cara? Himbauan ya, himbauannya ya. Mana ya? Ya, berarti kalau sudah himbauan terakhir ya. Ya, berarti penutup ya himbauannya. Oh, masih ada lagi? Berarti belum himbauan dong kalau ada lagi. Hah? Boleh nggak tanya dulu sama Karopen Mas, boleh nggak gitu? Himbauan terakhir biasanya, kalau sudah himbauan itu sudah penutup. Hafiz jawab backgroundnya. Pak Kasubit ya. Dari mereka yang telah dikembalikan, ini kan mereka ada yang masih ada di sana, yang kita terbitkan red notice, dan ada juga yang sudah dikembalikan beberapa waktu yang lalu. Mereka ini menjadi saksi dan mereka telah kita lakukan pemeriksaan. Dan kenapa mereka menerima tawaran pertama itu? Karena mereka punya background pendidikan sebagai punya kemampuan di bidang informatika, rata-rata seperti itu. Mereka mampu mengoperasional komputer, pernah belajar tentang ilmu komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan informatika, sehingga itu menjadi salah satu dasar mereka bisa diterima di sana, begitu. Salah satunya seperti itu. Adapun yang lainnya di luar 4 orang ini kan masih berada di sana. Ada yang kita terbitkan red notice, ada yang mereka saat ini sedang kita dalami identitas dan keberadaannya. Demikian.
Jadi modus operandi dari jaringan scam internasional ini adalah dengan blasting. Blasting itu dia menyebarkan link website melalui platform-platform yang tersedia. Ya, bisa di Facebook, kemudian WhatsApp, dan Telegram, dan lain-lain. Itu dipastikan. Jadi, karena ini kejahatannya adalah kejahatan transnational crime, borderless, artinya dia bisa mengendalikan dari mana saja. Jadi kenapa ini di Dubai? Karena pusatnya mereka di Dubai. Gitu. Jadi kita ambilnya di Dubai. Ini juga kita hasil penelusuran dari yang diberangkatkan, kemudian ada di Dubai. Ada penerjemahnya juga di sana. Jadi dia melihat, nah Indonesia, nah karena warga negara yang ikutnya Indonesia, kemudian di blasting di beberapa negara. Cina, karena penduduknya banyak. Kemudian India juga itu padat. Kemudian juga mereka melihat dengan social engineering mana kira-kira yang terbanyak atau yang cukup banyak menggunakan aktivitas online. Nah ini juga menjadi salah satu sasaran. Selain mereka juga secara social engineering memprofiling kira-kira mana yang mungkin akan menjadi korban terbanyak. Gitu ya. Gitu ya. Cukup ya. Terakhir ya, himbauan ya. Ya. Jadi kami menghimbau dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri, karena ini adalah aktivitas online yang cukup tinggi dan dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka sifatnya transnational crime yang borderless itu bisa dikendalikan dari mana saja dan itu bisa menimpa kepada siapa saja. Maka yang terpenting adalah kita harus paham bahwa penggunaan ya aktivitas online ini juga harus dibarengi dengan edukasi yang baik. Sehingga kita selalu berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang pasti nanti akan marak terjadi. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus operandi pelaku yang menjanjikan keuntungan besar. Biasanya itu menjanjikan keuntungan besar. Dari pengungkapan kasus ini maka menawarkan lowongan pekerjaan. Bekerjanya mudah, bekerjanya gampang, kemudian tidak sulit dan hanya menawarkan, diiming-imingi komisi yang besar. Tetapi tentunya pasti untuk mendapatkan komisi atau menarik komisi itu, dia juga harus melakukan top up. Nah ini biasanya modus-modus penipuan seperti itu, untuk mendapatkan komisi yang dijanjikan. Nah, tapi setelah itu, maka itu tidak diberikan. Biasanya websitenya tidak bisa dihubungi, tidak bisa terkoneksi lagi, kemudian tidak bisa dihubungi yang pelakunya. Itu. Oleh sebab itu, maka jangan mudah percaya terhadap link-link yang dikirimkan kepada kita, kemudian kepada orang juga yang menawarkan yang dikenalnya melalui media sosial. Ya, jangan mudah mengklik link-link yang dikirimkan kepada kita. Itu yang paling terpenting. Sehingga kita harus berhati-hati, harus waspada apabila ada orang yang tidak dikenal ataupun orang yang dikenal tapi melalui media sosial. Ya, kemudian link-link yang disebarkan yang itu masuk ke alat komunikasi kita tanpa sepengetahuan kita dan kita harus mengklarifikasi itu dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ini adalah wujud komitmen dan konsisten Polri untuk mengungkap kasus-kasus yang tentunya secara globalisasi, ada jaringan internasional dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Republic of China.
Terima kasih.